Saya melihat ayat ini sangat relevan dengan kehidupan kita pada masa ini. Pada masa di mana orang banyak kehilangan pengharapan, di mana banyak orang kehilangan iman, apalagi di mana banyak orang kehilangan kasih. Dan disimpulkan oleh Rasul Paulus, seandainya seluruh kata-kata yang ada di dalam Alkitab ini, dari kitab Kejadian sampai kepada Wahyu, disimpulkan, diperas, dan diambil kesimpulan, lalu ujungnya dikatakan tinggal 3 perkara. Kalau kita membaca Alkitab, sangat banyak cerita di dalamnya, sangat banyak peristiwa yang terjadi yang diceritakan di dalam Alkitab. Ada begitu banyak ayat tentang segala hal dalam hidup ini. Tapi pembacaan kita pada pagi ini mengatakan, kalau disimpulkan akhirnya 3 perkara ini yang terpenting. Yang pertama adalah iman. Haporsiao. Apa itu iman? Kita sering mengatakan, ikon porsia do kita tuh debatan. Kita harus beriman. Sering kita menasihati saudara kita, teman kita, keluarga kita, harus kita beriman. Tapi yang ngomong itu sendiri itu nggak ngerti iman itu apa. Biasanya kita simpulkan sederhana saja, iman itu ya kepercayaan lah. Percaya kepada apa? Itu yang nggak jelas. Percaya kepada apa? Percaya kepada dongeng kah? Percaya kepada cerita-cerita nenek moyang kita dulu? Atau percaya kepada gosip-gosip? Atau percaya kepada YouTube? Atau percaya kepada apa-apa yang banyak dibicarakan orang? Iman itu adalah konsep dari Tuhan. Iman itu adalah konsep untuk orang yang hidup bergaul dengan Tuhan. Dan itu jelas tertulis di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Dikatakan di situ, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Oh, begitu rupanya iman. Ya. Iman itu bukannya sesuatu yang sudah terbukti. Kalau kita percaya kepada sesuatu yang sudah terjadi dan sudah terbukti, itu bukan iman. Iman adalah sesuatu yang belum terjadi, masih jauh, masih di depan. Tetapi orang-orang percaya melangkah ke sana, mengambil keputusan, dan berani untuk menanggung segala risikonya, agar apa yang dia rindukan itu, agar apa yang dia inginkan itu dapat dia jangkau, dapat dia miliki, dapat dia peroleh. Ada contoh-contoh di dalam Alkitab menceritakan orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya, yang bertindak dengan imannya. Dan di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12, contoh dari orang yang paling hebat di dunia ini, yang kemudian disebut sebagai bapa orang-orang beriman, dia adalah Abraham. Abraham dia tinggal di Haran, di Ur Kasdim, negeri Mesopotamia namanya zaman dulu. Kalau sekarang ya kemungkinan itu adalah di Irak, karena di sana ada sungai yang namanya Sungai Efrat. Berarti kalau ada Sungai Efrat berarti itu adalah di Irak, ya. Jadi dia mendengar suara Tuhan. Abraham disuruh keluar dari Haran untuk pergi ke satu negeri yang dijanjikan Tuhan, tapi belum ditentukan di mana, hanya dijanjikan. Dan Abraham mendengar suara Tuhan. Dia meninggalkan Haran bersama dengan istri dan rombongannya, keluarganya.
Dia pergi untuk menuju ke tujuan itu. Padahal tujuan itu belum jelas. Tujuan itu belum disebutkan di mana. Jadi dia hanya pergi saja. Dia pergi karena apa? Karena dia mendengar suara Tuhan. Saudara-saudara, kalau pada zaman ini kita disuruh untuk pergi ke satu tempat yang belum kita kenal, pasti kita dianggap orang bodoh. Betul tidak? Laulah utusan, ada mengingat di sana. Dan kita akan tanya kepada orang yang menyuruh, mana biayanya? Mana itu tempat? Apa jaminannya bahwa saya bisa sampai di sana? Tapi Abraham tidak seperti itu. Dia dengar perintah, dia aminkan di hatinya, dan dia tinggalkan Haran. Dia berangkat dengan istrinya, dengan Lot, dan juga rombongan kafilahnya yang kecil itu, ke satu tempat yang dia belum tahu. Saudara-saudara, kalau itu misalnya disampaikan Tuhan kepada kita, lau maho terus ada inganan, pada diinganan di sini, mungkin kita pikir di dia Tuhan, patoran, pajolas maturau. Jangan Tuhan bikin aku ragu-ragu. Tapi Abraham dia tidak tanya apa-apa, dia tidak pernah ragu, dia berangkat. Itulah iman. Iman mendengar suara Tuhan dan pergi ke tempat yang ditunjukkan Tuhan, walaupun dia belum melihat, belum tahu, sehingga dia berjalan dan akhirnya ya belok-belok dari sini pindah ke sana, akhirnya nyasar sampai ke Mesir, lalu balik lagi, lalu akhirnya bisa sampai mereka itu di Kanaan, balik lagi ya, tinggal di perbatasan antara Sinai dengan Mesir. Nah kita lihat itu perjalanannya itu sepertinya memang bukan atas petunjuk dirinya sendiri, tapi atas petunjuk Tuhan. Dan itu sebabnya kemudian kita lihat semua janji Tuhan digenapi di dalam hidup Abraham. Dan dia diberi gelar Bapa orang-orang percaya. Amin, saudara. Amin. Jadi Abraham itu bapa orang-orang yang percaya. Tuhan berjanji kepada Abraham, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Aku akan memberkati anak cucumu. Engkau akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Barang siapa yang memberkati engkau akan kuberkati, dan barang siapa yang mengutuk engkau akan kukutuk. Dan itu terbukti sampai sekarang. Generasi-generasi seterusnya yang turun sampai kepada bangsa Israel, sampai kepada kita yang disebut Israel rohani. Kita diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Karena itu jangan memusuhi keturunan Abraham. Amin. Kalau keturunan Abraham dimusuhi, itu hancur. Ya, itu janji Tuhan. Dan kita pegang pada zaman ini sesudah ribuan tahun berlalu. Abraham adalah bapa orang-orang yang percaya, dan kita adalah anak-anaknya bukan karena silsilah daging, bukan karena keturunan genetik, tetapi karena kasih karunia dan janji Tuhan. Amin. Kita ini orang-orang percaya bukan karena genetik, turunan dari darah. Kita bukan seperti bangsa Israel yang memeriksakan DNA-nya, apa benar ini keturunan dari bangsa di atas itu, nenek moyang kita, Abraham. Kita tidak perlu tes DNA. Kita tahu DNA kita adalah DNA surga. Amin, saudara. DNA dari Roh Kudus. Itulah iman. Iman bergerak bukan dengan akal. Iman bergerak bukan dengan nasihat orang banyak. Iman bergerak bukan karena engkau adalah orang yang terpelajar dan berpendidikan. Iman tidak seperti itu. Iman itu datang dari hati yang disentuh dan dijamah oleh Tuhan. Yang kedua, pengharapan. Pengharapan akhiri mohon tidak bahasa kata. Saudara-saudara, perhatikan hidup kita hari ini. Banyak orang yang sekarang sudah putus asa, hopeless, tidak punya lagi harapan dalam hidup. Banyak sekali. Banyak keluarga hancur. Saya melihat dengan nyata, banyak orang-orang sudah tidak lagi tahu apa yang harus diperbuat dalam hidupnya. Ada orang tua yang begitu stres menghadapi anak-anaknya yang terkena narkoba.
terlibat kejahatan, disuruh sekolah nggak mau. Saya sebagai seorang hamba Tuhan sering mendengar pengaduan-pengaduan sedemikian. Lalu saya heran, kenapa ya kok keluarga ini kelihatannya baik-baik saja, secara ekonomi pun kita lihat baik, tapi kok bisa hancur-hancuran begini? Kenapa? Ada tanda tanya, why? Kenapa? Banyak mereka ini yang sudah putus asa. Di dalam rumah tangga pun ada banyak suami dan istri tinggal satu rumah. Ya. Nampaknya nggak ada yang kurang. Tapi kalau kita lihat ke dalam, semuanya sudah hancur, putus asa. Makanya dikatakan orang percaya harus mempunyai pengharapan. Pak Kirimo, nggak ada satupun yang dilakukan oleh manusia di dunia ini yang akan bisa dia kerjakan dengan serius tanpa pengharapan. Kita yang tua-tua ini mempunyai anak-anak, ya. Tidak semuanya menyekolahkan anak-anaknya dengan biaya yang cukup. Ada banyak yang harus berjuang mati-matian supaya anak-anaknya bisa sekolah. Kenapa? Karena kita mempunyai pengharapan, ya. Mana tahu nanti anak-anakku ini menjadi orang baik, menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara, berguna bagi Tuhan. Sehingga ada banyak ibu-ibu yang bangun pagi-pagi sudah pergi ke pajak, ya, jualan. Banyak bapak-bapak melakukan pekerjaan apa saja supaya anak-anaknya ini berhasil. Tapi sering saudara sudah begitu usaha dilakukan, tapi gagal juga. Sehingga ketika pengharapan kita hilang, kita menjadi kecewa. Lalu tanya Tuhan, kenapa? Jadi sering orang saudara-saudaraku, ya, kalau udah gagal dia tanya sama Tuhan. Gak dia tanya dirinya sendiri. Mestinya kita tanya diri kita sendiri itu, bagaimana kita terhadap Tuhan? Kita tanya Tuhan, apa yang salah dari diriku? Ya. Makanya Rasul Paulus tulis di dalam kitab Efesus itu dikatakan, ya, bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Ya. Di sana diingatkan, perhatikanlah bagaimana cara kamu hidup. Ya. Jadi Paulus ingatkan supaya kita bukan memperhatikan bagaimana orang lain hidup. Ya. Biasanya kita lebih cenderung untuk menyentir keluar, bagaimana si anu, supaya ada jadi bahan perbicaraan. Tapi firman Tuhan bilang kan, perhatikanlah bagaimana cara kamu hidup. Perhatikan dirimu sendiri setiap hari. Apakah engkau hidup di hadapan Tuhan atau jauh dari Tuhan? Kebanyakan orang merasa Kristen, tapi seperti ND itulah Kristen now, HP hutondong dalam nama kuali. Kan banyak orang Kristen seperti itu. Kristen di dehon mula-mula kok. Saya bilang boleh kita nyanyikan itu, tapi satu kali aja. Sudah itu kita bertobat. Ya, ini enggak, hari Minggu ini nyanyikan Kristen now, HP hutondong dalam nama gua nih. Bulan depan dinyanyikan lagi Kristen now, hutondong dalam nama gua nih. Sepanjang tahun 12 kali dia nyanyikan itu, enggak bertobat. Apa gunanya? Ya tondonglah kata Tuhan. Belum saya neng tondong butuh nama gua di baliru maho. Seperti anak yang hilang itu, dia tinggalkan rumah bapaknya, pergi dia, kan sengsara dia. Makanya orang yang dekat dengan Tuhan tidak akan dibiarkan Tuhan. Makanya pengharapan kita harus ada. Hari esok akan lebih baik, amin. Dan bukan hanya di dunia ini, pengharapan kita untuk di surga kelak. Karena saya ingat Bapak Ibu Saudaraku, ini sebagian tak kenal dengan saya ini ya. Tapi saya ini orang lama, ini veteran ini di Dusun Golong. Cuma ya sudah mulai dari 2019 ya COVID tidak pernah lagi muncul. Walaupun selalu juga coba opung ini telepon saya juga minta supaya saya khotbah. Ada boy bel jong-jong itu, ya, ikut duduk nama lumur minta. Ya, tapi kan memang fisik lemah, tapi saya tetap juga melayani Tuhan, saya tetap juga berkhotbah di mana-mana tempat yang mampu saya kunjungi, yang dekat-dekat,
Ya, misalnya di STM, pertanian dekat rumah. Saya selalu ingatkan itu, bahwa hidup harus punya pengharapan, bukan hanya di dunia ini. Ya, kita percaya bahwa orang Kristen yang sungguh-sungguh itu hidupnya pasti dituntun Tuhan. Kalau kita hidup benar, saudara, janji Tuhan itu akan berlaku. Dan saya sudah melihat di sini sudah banyak yang generasi kami sudah meninggal, ya. Barangkali kalau dibikin lagi di sana itu kumpulan Utabar di Situgulon, lebih banyak mereka di situ daripada di sini. Ya, mengerti maksud saya? Ya ini seloro ya. Saya mau di Papungu akan jumolo siap kita adong di son. Yang generasi saya sudah tinggal berapa orang lagi, ini yang muda-muda mungkin nggak kenal. Tapi kalian pun yang muda-muda pun kalian akan tua juga. 20 tahun lagi kalian akan tua juga, sama dengan kami. Ya, jangan pikir muda terus, sehat terus. 50 tahun lagi kita ada di mana. Makanya kalau kita nggak sungguh-sungguh hidup menyembah Tuhan, 50 tahun lagi belum tentu kita di surga, entah di mana-mana. Makanya hidup ini adalah kesempatan. Dan kemudian yang ketiga, yang terbesar adalah kasih. Kasih ini luar biasa. Banyak kita ini yang mengucapkan kata-kata, karena kasihlah kami datang kemari. Muradong nama rasitaon, kamu itu mulai dihamu sudia kayu berina bibereku, alani holoni roha, nami roha mi dau sian Jakarta tu so. Kan banyak begitu kan? Kalau ada yang meninggal dari Jakarta dia datang, dari Bandung dia datang. Alani holong. Oleh dok saya carai salpu maholong sudah. Nah, kenapa? Karena memang ada 4 jenis holong, ada 4 jenis cinta. Kalau saya pakai kata bahasa kasih, cinta itu sama. Nah, menurut orang-orang pandai zaman dulu, kasih itu dibagi atas 3 hal, 3 bentuk, 3 corak, 3 jenis, 4 jenis. Yang pertama disebut kasih eros. Apa itu kasih eros? Kasih yang muncul secara naluri manusia. Ketertarikan seorang laki-laki atau seorang wanita kepada jenis yang berbeda. Artinya ketika seorang muda mulai puber, mulai menjadi remaja, dia akan tertarik kepada lawan jenisnya. Itu yang disebut jatuh cinta. Makanya hampir semua lagu dari zaman dahulu kala sampai sekarang itu hampir semuanya lagu cinta. Saya heran kenapa orang kok bikin lagu kok mesti cinta. Ya, adalah cinta yang ditolak, adalah yang cintanya yang disabet oleh orang lain, adalah yang cintanya yang meninggalkan luka, ya. Ada lagi yang mengatakan bencinya hati ini tetapi aku rindu, benci tetapi rindu juga. Inilah dari zaman dahulu kala, mulai saya anak-anak sampai sekarang, lagu yang populer yang terus dinyanyikan orang itu rata-rata lagu cinta. Kenapa? Karena cinta itu sangat memenuhi pikiran dan emosi seorang manusia yang muda. Ya, sampai ada seorang pemuda mengatakan 24 jam aku hanya memikirkan engkau siang dan malam. Lalu ada yang nanya, kenapa kapan engkau tidur? Ya, waktu tidur pun, waktu mimpi pun aku ketemu dengan engkau. Itulah cinta eros itu. Tapi cinta eros itu hanya sifatnya sementara. Cinta eros itu cinta yang meminta balasan yang setimpal. Kalau aku cintai engkau, engkau harus mencintai aku juga. Ya, kalau tidak sama, boleh lebih. Nah, itu. Jadi cinta ini akhirnya berubah. Ketika apa yang diharapkannya tidak didapatkannya, dia berubah menjadi apa? Menjadi kebencian, menjadi dendam. Betul tidak? Coba nyanyi bata itu juga. Kumaafkan sekali, kumaafkan 2 kali. Kalau ketiga kali ya awas kau. Kan gitu. Jadi ini memang fakta yang ada dalam kehidupan manusia.
Apa yang dia taburkan itu hanya untuk dia peroleh dengan bunganya. Itu kasih eros. Lewat kasih eros. Kedua ada kasih storge. Kasih storge itu kasih karena hubungan darah dengan bapak, anak, ya, satu keluarga. Biasanya mama begitu sayang kepada anak-anaknya, bapak sayang kepada anak-anaknya, anak-anak sayang kepada orang tua. Ada ibu-ibu, ya, anaknya 9 orang, dia urus semua satu persatu, dicucikan pakaiannya, dikasih makan. Tapi saudara, si anak ini yang begitu sayang sama ibunya, sama bapaknya, sesudah orang tuanya tua, panjang pula umurnya, diminta untuk mengurus mamanya, datang permain, aduh mama ini banyak kali pun recok, ya. Akhirnya dia lebih memilih untuk menyayangi istrinya daripada mamanya. Sehingga ada istilah, saudara, seorang ibu bisa memelihara anak-anaknya 10 orang, tapi 10 orang anak tidak bisa merawat ayah dan ibunya pada hari Tuhan. Itu kenyataan. Banyak terjadi, saya menyaksikan sendiri dan melihat anaknya kaya-kaya semua, hebat-hebat kedudukannya, tapi tidak ada yang pedulikan mamanya. Sampai dibilang mama itu masukkan aja ke panti jompo. Saya pikir lebih bagus begitu. Tapi saya bilang, kami berdoa supaya janganlah ada anak-anak kami masukkan kami ke panti jompo, ya. Karena serba susah, saudara. Orang mendoakan panjang umur pun jadi masalah juga. Sampai anak-anaknya diam-diam berdoa, bapak mama ini berapa kali dia hidup, ya. Sudah 80 belum meninggal juga, 83 belum meninggal juga, ya. Ditunggu-tunggu ya ke kamar mandi. Waduh, repot sekali. Makanya bisa heboh itu rumah tangga anak-anaknya. Tapi saudara, itulah kasih storge, ada batasnya. Amin. Ya. Jangan kita bilang, semua ini mah orang tua tuh geleng lah. Orang tua pun ada batasnya juga. Sadari orang hodang waktu ibu gelekku katanya. Karena anaknya bikin susah terus. Makanya ada cerita si Melin Kundang. Dikutuknya anaknya gara-gara anaknya tidak mengenal dia. Cerita Melin Kundang itu kan cerita kasih storge yang sampai kepada limitnya. Jadi kutuk. Mengerti? Yang ketiga kasih filia. Ini pentingnya. Kasih filia ini kasih karena relasi. Kasih filia itu muncul dari interaksi sosial. Kasih filia itu muncul karena keturunan, ada hubungan darah. Seperti kita kutabar sesunggulon, buru bere, ibebere. Itu kasih filia. Tabain mah punguan. Nah marguar punguan utabar sesunggulon. Kita bikinlah kumpulan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa saling mengasihi, saling bertolong-tolongan. Kalau ada yang kemalangan, kesedihan, yang lain datang mengurupi, membantu, menghibur. Itulah kasih itu. Ada yang menikah, kita ikut bergembira dengan mereka. Ada yang bermasalah karena kita ada hubungan relasi. Kita bisa saling mengasihi, tolong menolong. Di kampung-kampung kita juga bikin STM, serikat tolong menolong. Itu kasih filia itu. Dan bukan hanya di STM, di pekerjaan pun, di kantor pun, kan ada kumpulan-kumpulan itu yang dibentuk, ya, diadakan karena saling membutuhkan, saling memberi satu dengan yang lain. Sehingga banyak orang mengikuti banyak kumpulan. Di grup-grup pun sekarang sudah banyak itu di WA. Ya, segala macam grup ada. Karena kasih filia, ingin berelasi satu dengan yang lain. Karena apa? Manusia ini sadar kalau dia sendirian dia lemah, tapi kalau dia banyak kawan akan ada yang membantu. Amen. Dan kita juga di kumpulan marga ini seperti itu. Tapi hati-hati, ya. Tempat di mana kita berharap kita akan mendapatkan perlindungan, sering justru bukan perlindungan yang kita dapatkan, tapi apa? Permusuhan. Benarkah ini? Jujurkah ini? Di kumpulan marga saudara, karena
marga itu selalu disertai dengan aktivitas sosial, aktivitas adat. Nah, adat ini yang kita harapkan untuk membuat persatuan justru sering menjadi bumerang. Justru sering dari adat ini muncul perbedaan. Ada di jambar kurang, ada di pisau-pisau kurang goda, ya. Akaikan mas nama naso kurang belga, macam. Betul? Ini jujur saja. Saudara-saudara, banyak masalah muncul dari dirinya karena masalah adat ini, kasih filia ini. Ada orang namar hamarangi namar iboto, mardomu di tanah narara. Iboto kamu udah lapatana, mardomu di tanah narara. Ada kutanda keluarga kami di tanah narara bedang mardomu. Ngeri. Makanya nggak usah lah ya. Kita katakan, waduh, nasihat Tuhan. Dah, itu ada batasnya. Selagi kita mendapatkan apa yang kita inginkan dan butuhkan, itu kasih filia berguna. Tapi ada kasih yang istimewa, yang hanya dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu yang disebut kasih agape. Kasih agape adalah kasih Tuhan. Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus datang dari surga. Dia memberikan hidupnya kepada kita. Dan hidupnya itu di dalam pengorbanan itu, dia mengajarkan satu hal yang sangat penting, yaitu kasih. Itu yang kita sebut kasih ilahi. Kasih yang datang dari surga. Kami sering menyanyi di gereja, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surga ini. Waktu kita menyanyi kadang-kadang air mata kita mau keluar. Tapi sudah selesai acara, hilanglah kasih itu. Makanya saudara, jangan NATO, no action, talk only. Ya, wah, kita orang Kristen ini kan NATO yang banyak. Halo, kalau di gereja-gereja karismatik, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. 3 hari lagi berbeda. Aduh, saudara, kita harus kembali kepada diri kita sendiri. Dan saya selalu ingat satu hal yang penting tentang kasih Tuhan. Dan saya selalu mengingatkan di mana-mana, kita tidak punya kasih Tuhan. Tidak. Kasih kita itu ada yang 3 itu tadi. Kasih apa? Eros, filia, storge. Kita tidak punya kasih Tuhan. Lalu siapa yang punya? Yang punya kasih Tuhan hanya Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristus. Itu sebabnya dia mau turun ke dunia ini menjadi manusia. Dan kemudian dia mati di kayu salib karena kasih. Kita punya banyak ende, lagu-lagu bahasa Indonesia atau bahasa daerah mengatakan tentang kasih Tuhan. Saudara-saudara, saya ingatkan kalau kita di dalam kumpulan ini memiliki kasih yang 3 itu baik, tidak salah. Tapi ada yang lebih tinggi, yaitu kasih agape, kasih ilahi, kasih yang merubah jiwa kita, kasih yang mengubah mindset kita, kasih yang tidak mengharapkan pujian, kasih yang tidak mengharapkan balasan yang simpel, just to give, ya, hanya memberi. Jadi kalau anak-anak dulu ada nyanyian kanak-kanak tentang ibunya, hanya memberi, tak harap kembali, bagaikan surya menerangi bumi. Wah, bagus sekali itu, ibu baik sekali. Tapi saya katakan Yesus jauh lebih baik. Ketika Yesus datang dalam hidup kita, dia mengajar kita satu hal,
yaitu kasih. Kasih yang ada di dunia ini akan berakhir. Kasih yang dari surga tidak akan pernah berakhir. Dan kita akan kembali kepada sumber kasih itu. Makanya Yesus ingatkan kita, tinggallah di dalam kasih-Ku. Allah itu kasih. Dan barang siapa tinggal di dalam kasih, dia tidak akan berbuat dosa lagi. Terpuji nama Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Sorga, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu tentang kasih Tuhan. Dan biarlah kasih itu memenuhi hati kami semua. Kasih itu membuat kami dapat menjadikan kasih agape itu nyata dan berkuasa. Bahkan juga ketika kami menjalin hubungan di dalam kasih filia, maka kasih filia itu diputuskan oleh kasih surga, sehingga kami mengerjakan dan berhimpun bersama-sama, bersekutu bersama-sama di dalam kasih Tuhan. Dan kami melihat buah-buah dari kasih-Mu itu. Kami mengalami selalu yang baik, karena Tuhan menjanjikan yang baik itu bagi setiap orang percaya. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.